wasallam. Para habaib adalah merupakan napa? Kapalin Nabi Nuh. Lek kepin selamat gak kerem nggih numpak kapal melok habaib. Pasti selamat. Pasti wis dipraktekno dumateng Cak Khairul. Belai kaya Angel siapa? Vanessa. Subhanallah wa Cak Khairul Dadi koncengan kalih Muhammad Asegaf. Cacak kula niku gak iso guyu di rumah sakit mari dioperasi. Kedayon beliau langsung ngakak. Diceritani numpak Habib. Begitu napa? Cak Khairul ini cerita napa? Tabrakan napa? Belai delosor. Cak Khairul numpak Habib. Numpak Habib Muhammad. Habib beset kabeh Cak Khairul selamat. Oh iki berarti numpak kapal. Cari Habib rul aja numpak. Aku jatuh kabeh kon gak jatuh blas sampean tanglet. Cacak kula ini diceritani langsung ngakak. Mari operasi langsung ngakak subhanallah. Ikilah napa? Nyoto. Numpak Habib sing apa? Peset kabeh Cak Khairul selamat. Nah, sampean lek kepin selamat nggih numpak Habib. Ojo nuru mel Cak Khairul. Ojo. Dadi napa? Anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat sing nyoto. Kita nyebut jenengi Kanjeng Nabi mau turun rahmat napa malih kedayoan darah daging darah suci Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah pasti kita bakal selamat amin ya rabbal alamin. Ingkang pertama monggo kita pirengkan saking Al Habib Syafiq Al Haddad saking Bangil Sitanten ya. Dumateng beliau Al Habib Syafiq Al Haddad dipersilakan. Wa sholli ala Muhammad wa sholli ala Muhammad wa sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para habaib, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang mohon maaf yang kami tidak sebutkan satu persatu namanya namun tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada mereka. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sehat wal afiat, panjang umur fi ta'atillah wa ridha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gampangkan segala urusannya, lancarkan segala rizkinya, dan insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari mereka semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tempat majelis ilmu agama, yang mana ini adalah tempat yang sangat istimewa hadirin. Ini adalah tempat yang sangat mulia. Ini adalah tempat yang sangat agung yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun daripada kemegahan-kemegahan yang ada di duniawi. Yang kalau seandainya majelis ilmu itu para umat Nabi Muhammad SAW, mereka itu mengetahui tentang keutamaannya, tentang kebesarannya, tentang fadilahnya, tentang bagaimana pentingnya kita terus-menerus menuntut ilmu agama, maka niscaya hadirin seluruh umat Nabi Muhammad ini akan mereka itu berbondong-bondong untuk menuju daripada majelis ilmu agama. Sehingga tidak cukup kalau misalnya ini tempatnya ini kecil hadirin. Mungkin yang hadir 100, 200, tapi kalau misalnya semua ini mengetahui tentang bagaimana besarnya fadilah menuntut ilmu agama, majelis ilmu agama, maka niscaya tempat ini tidak cukup hadirin. Karena kenapa? Karena dari saking semua para umat Nabi Muhammad SAW, mereka mengetahui ini loh,
daripada keutamaan majelis ilmu. Ini loh daripada keutamaan majelis zikir. Ini loh keutamaan daripada majelis salawat kepada Nabi Muhammad yang akan mengarahkan kita menuju ridhonya Allah, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Imam Ka'abil Ahbar, beliau itu mengatakan di dalam salah satu riwayat yang mana diriwayatkan bahwasanya law anna sawaba majalisal ilm badalin nas laqtatalu alaihi hatta yatruka kullu disukin sukah wa kullu di imaratin imaratah. Kalau seandainya majelis-majelis ilmu semacam seperti ini dibuka rahasianya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keutamaannya, bagaimana fadilahnya, bagaimana kebesarannya, maka niscaya hadirin, maka seluruh para manusia-manusia itu akan saling berbunuh-bunuhan, bahkan akan meninggalkan, yang punya pasar ditinggalkan, yang punya apartemen ditinggalkan, yang punya bisnis ditinggalkan. Untuk apa? Menghadiri majelis ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya penting kita ini untuk selalu dekat dengan para ulama, penting. Kita ini harus selalu duduk dengan para ulama, penting. Kita ini harus selalu dekat-dekatan dengan para ulama, penting hadirin. Karena kenapa? Karena tidak ada lain hati kita membutuhkan cahaya hikmah, cahaya ilmu yang itu akan menghidupkan hati semua kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Imam Luqman ibn Hakim, Al-Imam Luqman ibn Hakim ini beliau itu mewasiatkan kepada beliau itu memiliki anak. Agar apa hadirin? Agar tidak ada lain, beliau itu mewasiatkan kepada anak beliau agar selalu dekat-dekat dengan para ulama hadirin. Beliau mengatakan apa? Ya bunayya jalisul ulama wazahimuhum biruqabikum fa innallaha yuhyil qulubal maita binuril hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Wahai anakku, engkau dekatlah dengan para ulama. Engkau dekatlah dengan paha-paha para ulama. Dalam artian apa? Dalam artian duduklah engkau dengan para ulama. Karena kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati-hati kita yang mati ini hadirin. Hati-hati kita yang mati ini akan dihidupkan dengan hikmah, dengan ilmu, dengan syariat, dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Maka hati ini akan hidup hadirin. Sebagaimana malam hari ini hujan gini mboten. Alhamdulillah sekarang hujan. Maka tumbuhan-tumbuhan niku sing mati yo akan tumbuh hadirin. Berkat apa? Berkat hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini. Begitu pula hati. Hati ini kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup, dan reaksi hati kita apabila mati, malas ibadah, gini apa mboten? Malas dikira, malas taat, malas mendekatkan diri kepada Allah. Karena kenapa? Hati kita mati hadirin. Sehingga apa? Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya kita menghidupkan hati kita yang mati. Caranya apa? Kita hadir di dalam tempat majelis ilmu agama, kita menuntut dan mengambil ilmu dan warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hati akan mati. Sehingga ada salah satu sadah Bani Alawi yang mana kalau misalnya beliau itu setelah menuntut ilmu agama, maka beliau itu mengucapkan doa sebagaimana doa setelah makan. Kita kalau misalnya mari makan pecel, mari makan rawon, sing biasanya majelis para habaib, para ulama sego mandi, sego kebuli, lek hol-hol pisan. Iku doanya apa biasanya? Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairin haulin minni wala quwwah. Ada salah satu habaib yang mana beliau itu kalau misalnya setelah hadir majelis ilmu agama semacam seperti ini hadirin, maka beliau itu membaca doa sebagaimana doa setelah makan. Beliau ditanya oleh salah satu muridnya, "Hei wahai Habib, wahai fulan, kenapa engkau ini setelah majelis ilmu semacam seperti ini, engkau ini berdoa sebagaimana doa setelah makan?" Maka beliau mengatakan, iya, aku ini berdoa dengan doa setelah makan karena aku ini tahu bahwasanya makanan hati itu adalah ilmunya Nabi Muhammad SAW.
Sehingga aku ketika selesai menuntut ilmu agama, aku ini doa sebagaimana doa setelah makan hadirin. Al-Imam Fathul Musili, beliau itu pernah mengatakan kepada salah satu muridnya, alaisal marid idza muni'a anhul idza muni'at ta'am salasata ayyam tamut. Hei wahai santri-santriku, apabila ada orang yang sakit stroke, sakit jantungan, sakit panas tinggi, sakit segala macam sakit. Kalau misalnya orang sakit itu tidak diberi makan telung dinoi, mati apa gak? Mati hadirin. Maka kata Imam Fathul Muslim, beliau mengatakan kadzalikal qalbu idza muni'a anhul hikmah salasata ayyam tamut. Begitu pula hati kita hadirin. Kalau misalnya hati kita ini dicegah dari ilmu agama, hati kita dicegah dari hikmah, hati kita dicegah dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, maka hati kita ini akan menjadi mati wal iyadu billahi min dzalik. Oleh karena penting kita ini dekat-dekat dengan para ulama, itu penting hadirin. Karena mereka para ulama lah yang memiliki keutamaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah para ulama yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak sama hadirin antara derajat para ulama dengan orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ahli ibadah, orang ahli taat, orang ahli zikir, orang ahli segala macam tentang pendekatan diri kepada Allah, tapi tanpa dia itu memiliki ilmu agama, berbeda derajatnya di sisi Allah dibandingkan mereka yang memiliki ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah hadirin mengangkat di antara kalian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang menuntut ilmu itu beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Abbas, beliau adalah salah satu sahabat yang ahli tafsir. Beliau itu mentafsirkan mengenai tentang ayat ini, mengenai tentang seberapa tinggi sih derajatnya para ulama itu di antara derajatnya orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya para ulama dibandingkan orang yang iman kepada Allah dengan 700 derajat antara orang yang iman, begitu pula orang yang memiliki ilmunya Nabi Muhammad. Kata beliau, ma baina darajatain masiratu khumsumi'ati am. Antara satu derajat dengan derajat yang lainnya, ini antara kita itu menempuh perjalanan 500 tahun lamanya. Dari saking apanya? Dari saking tingginya derajatnya para ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagaimana para ulama-ulama ini hadirin, mereka itu adalah pewarisnya Nabi Muhammad. Mereka itu adalah orang yang penggantinya Nabi Muhammad. Mereka itu adalah yang penerus dakwahnya Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai kita ini kan tidak bisa duduk dengan Nabi. Kita ini tidak bisa bersalaman dengan Nabi. Kita ini tidak bisa menziarahi dengan Nabi Muhammad SAW. Maka cukup dengan kita itu duduk dengan ulama, berjabat tangan dengan para ulama. Kita melihat para ulama seakan-akan kita duduk dan berjabat tangan dan melihat Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Siapa orang yang dia berziarah kepada para ulama, maka seakan-akan dia berziarah kepadaku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang dia itu bermusafaha, berjabat tangan, bersalaman dengan para ulama, maka seakan-akan dia itu berjabat tangan dan bersalaman denganku, kata Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang dia duduk dengan para ulama, majelis ambil para ulama hadirin, maka seakan-akan dia duduk denganku, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga penting kita ini jauh dekat-dekat dengan para ulama hadirin. Akan tetapi yang perlu diperhatikan bahwasanya
ulama yang perlu kita ikuti adalah ulama yang emang benar-benar dia itu adalah takut kepada Allah, ikhlas di dalam menyebarkan ilmunya. Tidak sembarangan ulama kita ikuti, oh ada fulan pakai imamah, pakai jubah, pakai gamis, itu ulama kita dekatilah. Bukan hadirin, tidak semua ulama kita ikuti. Ulama yang kita ikuti adalah bagaimana ulama itu adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut di dalam menyebarkan fatwa yang tidak baik, takut di dalam menyebarkan suatu hadis Nabi Muhammad yang palsu, takut di dalam maksiat kepada Allah, takut di dalam menyesatkan umat, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inti daripada ilmu yang kita pelajari ini adalah bagaimana semakin takutnya kita kepada Allah. Kita diajari daripada Ustadz Nafi, ayo mari kita itu menghormati para habaib. Mari kita itu ikut dengan para habaib. Dalam artian apa di dalam hati kita? Takut kalau misalnya kita ini tidak cinta kepada habaib, tidak ikut kepada habaib, maka kita menjadi orang yang akan dijauhi dan dibenci oleh Nabi. Kita akan takut, akan timbul rasa takut ketika kita itu menuntut ilmu agama. Begitu pula ilmu yang kita pelajari. Ilmu yang kita pelajari itu intinya cuma satu hadirin. Apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang takut itu hanya para ulama, hanya orang yang memiliki ilmu. Maka mereka akan bisa mengetahui bagaimana takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hati-hati daripada para ulama-ulama khususnya zaman sekarang hadirin muncul daripada para ulama-ulama yang menyesatkan umat. Mereka mengatakan bahwasanya Islam sama saja, tidak sempurna, jangan takut Anda berfatwa, kalian itu akan keluar dari ajaran sesat wal iyadu billah min dalik. Hati-hati. Sehingga hati-hati mencari guru, harus cari guru itu bersanad dengan Nabi Muhammad SAW. Oh fulan, gurunya adalah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Al-Habib Umar berguru kepada gurunya, gurunya berguru kepada gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Oh fulan berguru kepada Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Al-Habib Salim berguru kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, nyambung terus kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang perlu diketahui, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sanad yang jelas guru tersebut sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Nabi Muhammad SAW yang paling beliau takutkan dari Dajjal itu adalah ulama ussu hadirin. Ada ulama ul akhirah, ada ulama ussu. Yang paling ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan para penjahat-penjahat itu hadirin. Nyolong duit kita, begal segala macam. Atau misalnya Dajjal yang benar-benar menyesatkan umat, tidak itu yang paling ditakuti oleh Nabi. Tapi yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW adalah ketika ada ulama yang mana ulama itu adalah ulama ussu wal iyadu billahi min dzalik. Beliau mengatakan, inna akhwafu ma akhafu alaikum minad dajjal ulama ussu. Sesungguhnya tidak ada yang paling aku lebih takutkan daripada kalian melebihi takutku daripada para ulama ussu. Karena kenapa? Karena ulama ussu ini pakaiannya berpakaian ulama, pakaiannya gamis, pakaiannya imamah, perkataannya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Para manusia, para orang awam itu akan tertipu dengan pakaian mereka dan lisan mereka. Akan tertipu apa? Akan tertipu mereka menuju kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang ulama-ulama yang tersebut, orang-orang ulama-ulama yang begitu, itulah mereka yang nanti di akhirat akan digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lidahnya akan dipotong oleh Allah dengan potongan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka yang akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadirin, mari kalau misalnya kita memilih guru, mari kita pilih guru yang benar, yang mengajari kita untuk cinta kepada para habaib, mengajari kita cinta kepada Allah, mengajari kita kepada cinta Rasulullah, mengajari kepada kita dengan ajaran yang benar, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahan
Kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang cinta kepada para ulama, cinta kepada para habaib, cinta kepada majlis ta'lim, cinta kepada ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang akan menjadi hujjah yang baik bagi kita, bukan hujjah yang buruk bagi kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'al khairati dunya wal akhirah bisirril Fatihah.